Asane kita itu kene guys, ben ketok wong iki kok mundur. Ketok. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. I'm good, thank you for asking me. Okay, today we are going to study about report text. Hari ini kita akan belajar tentang report text. Nah, sebelum itu kita kan sudah belajar kemarin terkait report text. Apa sih report text itu? Ada yang masih ingat? Nah, sebelum itu kenapa sih kita kok belajar tentang report text? Yang pertama, apa itu teks laporan? Saya minta tolong bacakan salah satu. Ejian. Apa itu teks laporan? Teks laporan adalah tulisan yang memberikan informasi fakta tentang suatu. Biasanya disusun dengan struktur yang terorganisir dan jelas, menguraikan kejadian, proses, atau fenomena dengan detail dan penjelasan yang sistematis. Oke, terima kasih. Jadi teks laporan adalah jenis tulisan yang menyajikan informasi faktual tentang suatu topik. Nah, ini seperti penjelasan rinci tentang sesuatu berdasarkan penelitian, pengamatan, dan juga studi. Oke, mengapa teks laporan itu penting? Arya, minta tolong. Memberikan informasi, menyajikan informasi yang objektif dan terstruktur kepada pembaca, mendokumentasikan rekam informasi dan temuan penting secara tertulis untuk efektif di masa depan, mengkomunikasikan temuan, berbagi temuan, analisis dan kesimpulan dengan orang lain dengan yang sama atau terkait. Basis pengambilan keputusan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan di berbagai bidang. Terakhir, Mendorong keterampilan menulis, mengembangkan keterampilan organisasi, analisis, dan sintesis informasi. oke, itu adalah gambaran singkat terkait teks laporan. Next, definisi secara umum terkait report text. A report text is a type of informational writing that presents factual information about a particular subject. It typically describes event, process, or phenomena, providing details and explanations in a clear and organized manner. Reports are often structured with headings, subheadings, and bullet points to aid readability and comprehension. They are commonly used in academic, scientific, business, and professional settings to convey research findings, summarize experiments, analyze data, or document observations. The purpose of a report text is to inform the reader about a specific topic and often includes recommendations and conclusions based on the presented information. Nah, informasi apa yang terkandung di dalamnya? Di report text ini ada 3 poin. Yang pertama, informasi faktual. Nah, informasi faktual itu apa sih? Laporan informasi faktual ini berisi terkait laporan mengandalkan fakta yang dapat dibuktikan dan menghindari opini atau bias pribadi. Nah, di report text ini teks yang disajikan itu tidak boleh sesuai opini pribadi. Menurut saya macan itu kakinya 5, itu nggak boleh. Harus dibuktikan secara studi atau penelitian terlebih dahulu bahwa disebutkan kalau macan itu mempunyai 4 kaki, kalau 3 itu cacat. Yang kedua, observasi umum. Nah, observasi umum ini berisi tentang laporan membahas seluruh kategori atau kelompok, bukan contoh-contoh spesifik seperti
yang berkelompok itu rusa. Rusa itu hidupnya berkelompok. Mereka makannya rumput. Nah, observasi secara umum ini dilakukan secara penyeluruhan terkait tidak individu, tapi berkelompok atau hewan-hewan yang berhubungan dengan berkoloni. Terus yang terakhir itu data pendukung. Nah, laporan detail pendukung ini berisi tentang data, statistik atau gambar untuk memperkuat informasi yang disajikan. Nah, poin ketiga ini itu penelitian atau temuan yang didapatkan dari konteks ini harus ada bukti yang mendukung terkait data dari hewan-hewan tadi atau data dari bencana alam apa. Itu harus ada faktor pendukung atau penguat agar penelitian tersebut dikatakan valid. Selanjutnya, bagaimana sih kita menuju ke generic structure report text? Nah, Oke, generic structure report text ada dua. Yang pertama, saya minta tolong Andika bacakan yang general classification. Adalah pernyataan umum yang menerangkan subjek laporan, keterangan serta klasifikasinya. Oke, good. Yang kedua, description. Ya, lupa. Description. Pada bagian ini, report text memberikan gambaran fenomena yang terjadi baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya ataupun tingkah lakunya. Intinya adalah penjabaran dari klasifikasi yang disajikan dengan dirinya. Nah, report text itu ada dua bagian. Yang pertama terkait dengan general classification. Yang kedua yakni description. Oke, lanjut. Tujuan tadi udah kan, memberi informasi, mendokumentasikan serta menganalisis suatu topik. Nah, ciri-ciri report text. Ada banyak ciri-ciri report text ini. Saya minta tolong saya baca ciri dulu. Amel. 3 poin saja. Ciri-ciri report text atau laporan adalah satu, berisi informasi faktual berdasarkan bukti ilmiah dan penelitian. 2, fokus umumnya, fokus pada penjelasan mengenai kategori atau kelompok secara umum dari kebiasaan. 3, judul biasanya bersifat umum dan informatif sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami topik bahasan. Oke, selanjutnya 4. Elemen pendukung dapat menyatakan elemen visual seperti gambar pada dan bagan serta data dan statistik untuk mendukung informasi yang disampaikan. 5. Teks ini dominan menggunakan simbol presentase. Teks bentuk sederhana untuk menyampaikan objektivitas dan kemudian informasi. 6. Kosakata menggunakan kata benda umum yang menghindari bahasa yang terlalu teknis
Nah, ciri-ciri report text itu singkatnya isinya itu harus berdasarkan fakta lapangan. Fokusnya itu berfokus pada kategori atau kelompok secara umum atau individu tertentu. Judul itu harus informatif sehingga baca itu dapat dengan mudah memahami topik bahasan. Elemen yang bisa menjadi pendukung itu gambar, bahkan atau data. Basisnya harus pakai simple present tense. Yang terakhir, kosakata tidak boleh menggunakan kata yang tidak baku. Oke, contohnya sebelum itu pasti bingung. Apa saja sih yang harus masuk atau ditulis dalam report text? Ada 4 poin yang bisa ditulis dalam report text. Yang pertama itu hewan jiwa. Yang kedua itu objek buatan manusia. Yang ketiga, fenomena alam. Yang keempat, tempat dan budaya. Oke, ada pertanyaan kenapa sih manusia nggak masuk dalam hal yang harus ditulis di report text? Karena manusia itu tidak bisa diteliti karena mengalami perubahan. Oke, contohnya yang pertama itu Borobudur Temple. Saya minta tolong baca siapa ya? Fahmi. Saya akan minta ya. Kenapa kok ditulis 8 3? Itu karena ada 2 penyebutan. Yang pertama itu saya pokoknya nomor yang hitungan yang 1, 2, 3 sama yang first, second, third. Nah, kalau barang atau benda itu pasti penulisannya XTH itu 8TH. Makanya itu apa namanya? Pokok intinya ini mengikuti hitungan bukan tahun nomornya kayak 7 grade 7 SS yang first second third. Nah, TH ini yang masuk ke dalam itu, bukan 18 atau 8 tahun atau 9 tahun itu enggak. Nanti saya cari informasinya. Oke, mau nggak lanjut?
Oke, contoh ini dari keempat ini Borobudur Temple itu masuk yang mana? Objek buatan atau tempat dan budaya? Tempat dan budaya. Nah, paragraf pertama itu disebut sebagai karena nah isinya itu terkait penelitian kayak Borobudur itu tempel terbesar atau candi terbesar yang ada di dunia, lokasinya di Malang. Nah itu bisa dibuktikan secara umum, secara general bahwa Borobudur Temple adalah candi terbesar yang terletak di Magelang. It was built in 8th and 9th centuries by Thailand Dynasty. Borobudur itu dibangun pada tahun ke-8 dan ke-9, abad ke-8 dan 9 by Thailand Dynasty. Sen, berapa? 16. Oke, terakhir. Yang terakhir, Adi. Satu anjing. Volcanic eruption atau proses of the magma exceeding from which the magma sudden the volcano disturbing because the magma activity as well as tectonic movement. Volcano eruption are natural because the magma material from apparent eruption as sand and stone and mixing developer and water in addition. Then goes to ascend boleh the property the work of and highly neat. Oke, thank you very much. Nah, kenapa kok memakai 3 paragraf, tapi sebelumnya cuma 2 paragraf? Yang masuk general structure itu yang mana? Yang berarti yang kedua sama ketiga ini? Description. Oke, materinya itu conclusion. Report text are vital tools in delivering information in a structured and objective manner. In the process of writing a report text, essential steps such as information, gathering, drafting, and editing play crucial roles. By understanding the importance of report text, we can enhance our ability to communicate effectively, document finding, and analyze information more efficient. Therefore, understanding this type of writing is a valuable asset in academic, scientific, and professional life. That's all our material today, and terima kasih untuk your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.